Apa arti dari fasik dan kufur? Kapan kata tersebut digunakan? Untuk apa dan siapa? Ini pertanyaan sebenarnya agak panjang ya jawabannya. Bahkan kalau mau dijelaskan itu butuh pengajian satu kali pertemuan ya, butuh 1 jam 2 jam. Tapi insya Allah Ta'ala bisa kita ringkas. Di sini yang ditanyakan tentang masalah fasik dan kufur. Apa perbedaannya? Ya. Sebenarnya dalam istilah akidah ya, itu banyak hal yang wajib kita ketahui ya, yang wajib kita ketahui. Seperti perbedaan kufur, syirik, kesesatan, ad-dhalal, kefasikan, jahiliyah. Ya, ini semua istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Dia tidak boleh bodoh terhadap hal ini. Taib. Adapun tentang pertanyaan apa itu fasik dan kufur, kita katakan bahwa fasik secara bahasa artinya al-khuruj, artinya keluar. Adapun secara istilah syariat, yang diinginkan dengan fasik itu adalah al-khuruju anit ta'ah atau al-khuruju an ta'atillah, yaitu seorang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Maka seorang kapan dia keluar dari ketaatan kepada Allah, melakukan perbuatan yang diharamkan dalam syariat, itu namanya fasik. Iya, hanya saja yang fasik ini, yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang bentuknya khurujul kulli, ada yang bentuknya keluar secara totalitas, total keluar dari ketaatan kepada Allah secara keseluruhan. Itu juga dikatakan fasik, karena itu kadang orang yang kafir kepada Allah, keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala secara totalitas, yang kafir kepada Allah dan hari kiamat, mereka juga orang kafir dikatakan fasik. Ya. Yang kedua, kadang fasik itu melingkup juga al-khurujul juz'i, yaitu seorang yang keluar dari ketaatan sebagian saja, bukan keluar dari ketaatan secara keseluruhan seperti yang pertama, tapi keluar dari ketaatan pada sebagian dari ketaatan kepada Allah. Ya. Karena itu kadang orang beriman yang berbuat dosa besar, kadang juga dinamakan dia dengan nama fasik, karena dia telah keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala pada sebagiannya. Ya, dibangun di atas hal ini, fasik itu terbagi menjadi dua. Ya, ada fasik yang mengeluarkan seorang dari agama, yaitu apabila kefasikannya itu keluar dari ketaatan secara totalitas, secara keseluruhan. Ya, fasik ini dikenal juga dengan nama kufur. Baik. Ini namanya fasik yang keluar dari ketaatan secara totalitas, secara keseluruhan, dinamakan juga dengan kufur. Ya, dinamakan juga dengan fasik yang mengeluarkan dari agama Islam. Ya, jadi sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, orang yang kafir dikatakan juga sebagai orang yang fasik. Ya, dan fasiknya di sini mengeluarkan dia dari Islam, karena dia keluar dari ketaatan kepada Allah secara mutlak, secara keseluruhan. Seperti apa yang Allah sebutkan tentang iblis, laknatullah alaih, dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Allah berfirman, fafasaqa an amri rabbih, maka iblis itu pun berbuat fasik dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya fasik? Al-khuruj, dia telah keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, keluar dari ketaatan kepada Allah. Dan fasiknya di sini iblis tentunya kita pahami ya. Fasiknya iblis itu mutlak, karena iblis itu adalah makhluk yang paling kafir kepada Allah. Maka orang yang kafir, iblis, syaitan dikatakan juga fasik. Dan fasiknya ini adalah fasik secara mutlak, fasik secara keseluruhan, keluar dari ketaatan kepada Allah. Iya. Taib.
Dan semisal dengan ayat ini, orang yang kafir dikatakan juga fasik, dan fasiknya itu mengeluarkan dia dari Islam, adalah firman Allah Ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat 20, wa ammal ladina fasaku fama'wahumun nar. Dan adapun orang yang fasik itu, maka tempat tinggal mereka dalam neraka. Ya, yang diinginkan dengan orang yang fasik di sini adalah al-kuffar, orang kafir. Ya, karena itu di kelanjutan ayat ini, kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka itu, mereka akan dikembalikan ke dalamnya. Ya, yakni mereka kekal dalam neraka. Dan orang yang kekal dalam neraka hanyalah orang yang kafir dan musyrik, atau dia adalah orang yang munafik. Adapun seorang muslim, maka betapapun besar dosa yang dia bawa pada hari kiamat, dia akan keluar insyaallah sampai batas waktu dosa yang dia buat. Dia akan dibersihkan sesuai dengan kadar dosanya. Tapi orang kafir, kata Allah Ta'ala, adapun orang-orang yang fasik itu, yakni yang Allah inginkan adalah orang yang kafir, maka tempat tinggal mereka dalam neraka. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka itu, u'idu fiha, mereka akan dikeluarkan darinya. Mereka akan dikembalikan ke dalamnya. Mereka tidak akan mungkin keluar dari neraka, mereka kekal. Wa qila lahum dzuqu adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka ini yang dulu kalian dustakan tentangnya. Jadi mereka mendustakan tentang adanya hari berbangkit dan tentang adanya pembalasan. Baik. Ini fasik. Ya. Kekufuran juga dikatakan fasik. Orang kafir juga kadang dikatakan fasik. Fasik yang mengeluarkan dari Islam, atau fasik dalam makna keluar dari ketaatan secara mutlak, secara totalitas, secara keseluruhan. Baik. Dan pembagian yang kedua, fasik itu adalah fasik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti fasiknya seorang mukmin, fasiknya seorang muslim atau muslimah yang melakukan dosa besar dari kalangan muslimin dan muslimat, yang melakukan dosa besar. Mereka dikatakan juga fasik. Kenapa dikatakan fasik? Karena mereka keluar dari apa? Ketaatan kepada Allah, tapi tidak secara totalitas, tapi sebagian saja, ya. Keluar dari ketaatan pada sebagian ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa fasik itu adalah meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan, atau meninggalkan kewajiban yang diperintah oleh Rasulullah SAW, atau meninggalkan atau melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, meninggalkan kewajiban yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, itu namanya fasik. Dan orang yang fasik itu bertingkat-tingkat, ya. Ya, yang jelas intinya, seorang yang fasik keluar dari sebagian ketaatan, melakukan sebagian perkara yang haram, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Al-Islam. Ini pembagian yang kedua. Baik. Makanya Nabi SAW, ya, menyebutkan tentang fasik ini, sibabul muslim fusukun. Mencerca seorang muslim itu adalah kefasikan. Ya, itu adalah kefasikan. Mencerca, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Baik. Kemudian yang kedua tentang masalah kekufuran. Jadi itu fasik tadi. Terus apa makna kufur? Kufur secara bahasa artinya at-taghtiyatu was-satru. Artinya tertutup dan terhijab. Iya. Kenapa kufur definisinya secara bahasa bermakna tertutup dan terhijab? Karena seorang yang telah kafir, hatinya itu telah tertutup dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Hatinya telah tertutup dari keimanan pada hari berbangkit. Hatinya itu tertutup dari keimanan tentang adanya hari pembalasan, adanya namanya hisab. Manusia akan ditimbang amalannya, dia akan bertanggung jawab dengannya. Mereka hatinya tertutup dari keimanan dari hal itu. Hatinya tertutup dari keimanan terhadap hari berbangkit. Baik. Dan kufur secara istilah
Apa kufur secara istilah syariat adalah diddul iman, lawan dari keimanan. Ya, karena kekufuran itu artinya seorang itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman terhadap hari berbangkit. Jadi kufur secara bahasa tertutup, terhijab, ya, karena batinnya tertutup, hatinya tertutup dari keimanan. Sedangkan definisinya secara istilah syariat adalah diddul iman, lawan dari keimanan. Karena orang yang kufur, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada hari berbangkit, hari kiamat, dan hari pembalasan. Taib. Dan kekufuran ini kadang bergandengan dengan at-takdzib. Kekufuran ini dalam jiwa kadang dibarengi dengan pendustaan. Kadang juga tidak dibarengi dengan pendustaan dalam hati, tapi karena ragu-ragu saja. Ya, seperti orang kufur tentang hari kiamat, ya, bukan karena dia mendustakan, tapi dia ragu, adakah ini hari kiamat atau tidak? Ya, itu kufur juga. Kufur yang dibarengi dengan keraguan. Kadang kufur dibarengi dengan kadang kufur disebabkan oleh hasad, kadang kufur disebabkan oleh kesombongan. Ya, jadi ada orang, misalnya orang-orang Yahudi, kenapa mereka kufur? Karena mereka hasad terhadap Nabi Muhammad. Kenapa Nabi bukan dari kalangan Yahudi? Kenapa dari kalangan orang Arab? Maka mereka tidak beriman kepada Nabi bukan karena mereka jahil, bukan karena mereka tidak tahu itu Nabi, tapi karena mereka hasad. Ya, maka mereka tidak beriman. Maka kadang karena hasad itu seorang tidak menerima kebenaran. Ya, kadang juga kufur disebabkan karena kesombongan. Seorang yang membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya, ya, kadang karena mengikuti hawa nafsu. Baik. Dan ini berbentuk-bentuk, ya. Kufur itu kalau kita mau jelaskan itu butuh berjam-jam, panjang pembahasannya. Karena kufur itu lagi terbagi menjadi dua, sebagaimana fasik terbagi dua, sebagaimana kufur juga terbagi dua. Demikian pula sebagaimana kesyirikan juga terbagi dua. Ada kufur akbar, ya, ada kufur asgar, ada syirik akbar, ada syirik asgar. Ada kufur besar, ada kufur kecil, ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada fasik terbagi dua juga, ada fasik yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan ada fasik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sama dengan kufur dan syirik, ada mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan dari Islam, tergantung, ya, rinciannya. Taib. Allah taala a'lam bissawab.